acara Tajis Maid pada malam hari ini, yaitu Tengku Maulidin. Selanjutnya yang bertindak sebagai jenazah ataupun mayit Tengku Ikhwanda. Selanjutnya yang bertindak sebagai pengurus yang memandikan jenazah ada Tengku Mauzar Hidayatullah, Tengku Ikram, dan Tengku Irfan Nur. Selanjutnya yang bertugas dalam mengkafani jenazah Tengku Israful Iqbal dan Tengku Enriza Khalid. Baik, sekian dari kami, selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. Tiap-tiap yang bernyawa akan meninggal, tiap-tiap yang bernyawa akan binasa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi abadan selama-lama. Jikalau seseorang muslim meninggal dunia, maka fardu kifayah di atas kita ada 4 perkara. Yang pertama, memandikannya. Yang kedua, mengkafankannya. Yang ketiga, mensolatkannya. Dan yang keempat, mengkuburkannya. Di saat seseorang meninggal dunia, langkah pertama kita lakukan apabila mata orang yang meninggal itu, mata si mayat terbuka, maka terlebih dahulu kita menutupnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz tersebut kita menutup mata si mayat, menutupnya dengan secara lemah dan lembut agar si mayat tidak sakit. Dan setelah kita menutup matanya, langkah selanjutnya kita mengurut ataupun mengandalkan sendi-sendi supaya saat dimandikan dengan mudah. Yang pertama, kita mengangkatkan punggungnya dan mengurut dari dada hingga ke bawah supaya kotoran yang ada di dalam perutnya keluar dengan lancar. Kita urut dengan lemah lembut, karena dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya kalau kita ada orang meninggal, maka kita harus lemah lembut supaya dia tidak sakit. Setelah kita mengurutnya, kita mencuci ke dalamnya agar terlihat apa sudah bersih ataupun belum. Langsung kita menyiramnya dan seraya membasuhnya agar bersih dengan siram pertama dan dibasuh dengan basuh yang pertama agar keluar semua kotorannya. Basuh yang pertama apabila masih kotor di saat kita basuh yang pertama, maka kita akan basuh yang kedua dengan kain yang lainnya, disiram kembali dan dibasuh yang kedua. Di saat selesai kita membasuhnya namun belum bersih kotorannya, maka kita akan membasuh yang ketiga kalinya. Di saat basuh yang ketiga sudah bersih, maka sudah suci dari kotoran yang ada di perutnya si mayat. Setelah kita mengurut perut si mayat untuk keluar semua kotoran, setelah kita mencuci dan membasuh ke dalamnya hingga suci dari kotoran, langkah selanjutnya kita akan melakukan
mewudukkannya semayat. Langkah selanjutnya kita akan mewudukkannya semayat. Seperti biasanya juga, seperti orang biasa juga cara mewudukkannya mayat. Cuma berbedanya kalau kita masih hidup maka berwuduk sendiri, sedangkan orang meninggal itu diwudukkan sama orang yang lainnya. Di saat kita mewudukkannya, kita pun harus meniat dengan lafaz nawaitu an tawaddu'a an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kita wuduk tangannya, habis itu mulut dan hidungnya setelah mulut dan hidung langsung muka sebagaimana biasanya beliau berwuduk semasa hidupnya. Namun seperti tadi kita bilang bahwasanya kalau orang sudah mati itu diwudukkan sama orang lain. Setelah muka langsung ke tangannya hingga siku dan harus merata semua kena air. Setelah tangan langsung ke kepala, membasuh rambutnya. Setelah kepala, ke telinganya, sebagaimana biasanya dia berwuduk semasa hidupnya. Begitu pula di saat beliau telah tiada. Jikalau semua anggota yang sebagaimana biasanya dia berwuduk di dunia telah kena, maka sudah sah, sudah suci mayat tersebut karena telah disucikan. Setelah kita mewudukkannya, selanjutnya langkah untuk memandikannya. Langkah pertama memandikannya, kita juga disunahkan untuk meniat dengan lafaz nawaitu an ursila an hadza mayyiti lillahi ta'ala. Dan pada air yang pertama yaitu air bunga. Di saat kita akan menyiramkan air bunga kepada semayat untuk memandikannya, kita juga meniat membaca doa yang lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Air yang kedua yaitu air yang suci lagi menyucikan, yang tidak dicampur dengan apapun. Dan air yang ketiga yaitu air kapur barus. Di saat sebenarnya kita telah mengalirkan air ke tubuhnya, selanjutnya kita akan membalikkannya. Dia akan berpaling ke kanan yang pertama, seperti halnya menghadap kita. Dan begitu pula waktu kita siram air yang pertama yaitu air bunga. Dari leher hingga ke ujung kakinya, dan harus merata supaya semua terkena air. Setelah air bunga dilanjutkan dengan air suci lagi menyucikan.
sama halnya juga dilakukan seperti yang awal. Setelah air suci lagi disucikan, dilanjutkan dengan air kapur baru. Hingga merata semua, dan setelah air yang ketiga maka mayatnya akan ditelentangkan kembali dan dibalikkan ke kirinya semuanya. Dan begitu pula disiram dengan air bunga yang pertama hingga merata ke semua tubuhnya si mayat. Dan air yang kedua yaitu air suci lagi menyucikan, disiram ke atas tubuh si mayat agar merata semuanya. Dan yang ketiga air kapur parus, disiram di atas tubuh si mayat agar merata semua. Dan ditelentang kembalinya semuanya. Begitu juga sampai air 9 kita melakukan seperti tadi. Selanjutnya tata cara untuk mengkafankannya semuanya. Karena prosesnya sama terulang, maka dianggap 9 sempurna. Seperti biasanya, di saat kita mengkafankannya si mayat, kita memakaikan 3 kain kafan agar aurat-aurat si mayat tertutup dan tidak terlihat kepada orang lain, baik itu mahram ataupun ajnabinya. Kita harus mengangkat si mayat dengan lemah lembut, karena kalau orang meninggal biasanya tulang-tulangnya udah lemah, nggak seperti biasanya, maka kita harus mengangkatnya dengan lemah lembut. Ada kalanya kita mengkafankannya si mayat dengan 3 helai kain kafan, dan ada kalanya kita menambahkannya dengan gamis dan serban, sehingga bisa dikatakan dengan 5 kain kafan. Yang pertama kita memakaikan gamis buat semuanya dan menarik perlahan dengan secara lembut kain yang terbalik pada tubuhnya si mayat agar mayat tidak sakit, makanya sehingga kita harus menarik dengan lemah lembut. Setelah kita menarik kain, kita merapikan gamisnya supaya jangan longgar. Setelah kita memakaikan gamis buat si mayat, langkah selanjutnya kita akan memakaikan buat si mayat yaitu serban. Seperti biasanya juga kita harus lemah lembut melakukannya. Setelah kita memakaikan serban buat si mayat, langkah selanjutnya yaitu menutup si mayat dengan kain kafan yang pertama. Diawali dengan sebelah kanan. Di saat kita memotong kain kafan, yang pertama kita lakukan yaitu memeternya si mayat
supaya kain kafannya tidak terlebih banyak untuk kita potong. Setelah kita ukur si mayat dengan pas dari kepala hingga ujung kaki, ditambah dengan sejengkal supaya kita bisa untuk mengikat talinya, tali pocong. Kita mengkafankannya jangan sampai longgar, karena kalau longgar bisa saja si mayatnya bisa berubah tempatnya berhubung kita longgar. Makanya kita harus lebih erat sedikit, namun jangan sampai menyakitkannya si mayat. Setelah kain yang kedua kita tutup si mayat, selanjutnya yaitu kain yang ketiga. Sama halnya juga dibungkus dengan rapi. Dan inilah kain yang terakhir, yaitu kain yang ketiga untuk menutup seluruh auratnya si mayat. Setelah kita mengkafankan, setelah kita menutupkan semua kain, baru kita masuki ke dalam ikatan tali dari pocong yang pertama, dari atas kepala. Tidak terlalu erat kita ikatkan, berhubung nanti di saat kita menguburkannya kita akan melepasnya juga. Ikatan yang kedua pas di bahunya si mayat. Ikatan yang kedua pas di bahunya si mayat. Ikatan yang ketiga pas di pinggangnya si mayat. Ikatan yang keempat pas di kakinya si mayat, di lututnya, agar tidak bengkok. Seperti halnya tidak kita ikat dengan erat, bahwasanya nanti akan kita lepas di saat kita masukkan ke dalam kubur. Dan yang terakhir kita ikat di bawah kakinya, juga tidak kita ikatkan dengan erat. Setelah kita mengkafankannya semuanya, kalau biasanya orang mengkafankannya di kamar ataupun di dalam rumah, di saat kita ingin mensalatkannya si mayat, maka kita akan mengeluarkannya, sehingga kita mengangkat si mayat dengan